untuk awalnya paling sebungkus, 2 bungkus per harinya. Nah, terus udah lama jadi nambah tuh. Jadi setiap berhenti ngerokok, setiap berhenti ngerokok. Awalnya coba-coba, hingga akhirnya candu tembakau terus merasuk. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan jumlah perokok anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. Sangat urgent, artinya apa? Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk membantu untuk memastikan penurunan prevalensi anak. Dalam hal ini saya kira bukan cuma kita sebagai masyarakat, tapi juga orang tua, tapi juga pemerintah dan negara itu punya kewajiban melindungi anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Membuat regulasi yang cukup ketat untuk melindungi anak-anak. Dampak merokok adalah fatal bagi semua usia. Hampir semua bagian tubuh seperti paru, jantung, ginjal, pembuluh darah, kesehatan reproduksi, otot, serta otak bisa rusak akibat merokok. Prinsipnya, rokok itu sangat berbahaya. Berapapun usia si anak atau bayi atau janin, dewasa muda atau orang tua terpapar pada rokok tersebut. Jadi, tapi memang dikatakan dari banyak penelitian, perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok yang aktif. Kultur juga soal kebudayaan. Saya kira kita ingin agar anak-anak muda ini punya kebiasaan lebih sehat, lebih positif gitu ya. Tidak hanya terjebak kepada upaya yang menurut saya ya sia-sia saja, membuang waktu, membuang-buang uang lah kira-kira begitu. Peringatan tentang bahaya merokok sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam aturan tersebut, ada 5 gambar yang dipakai dalam tiap bungkus rokok, yaitu kanker mulut, kanker paru, bronkitis akut, kanker tenggorokan, merokok membahayakan anak, serta gambar tengkorak. Tujuannya adalah untuk membuat perokok sadar akan bahaya yang mengancam. Meski demikian, gambar tersebut ternyata tidak memberikan dampak bagi perokok. Bahkan, kini pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa terjadi peningkatan jumlah perokok anak. Anak-anak 60 juta kagak punya hak pilih. Ya kalau ini nggak diomongin, ya wajar. Kalau mereka ngomongin perokok itu 15 juta, mereka takut nanti kehilangan sejumlah pemilihnya. Tapi kalau anak, ya maksudnya itu Yayasan Lentera Anak merupakan lembaga independen yang bergerak pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dan memiliki fokus terhadap persoalan rokok pada anak. Kami belajar bahwa ketika kita memperkuat masyarakat, memberdayakan anak-anak, sebenarnya kita melakukan investasi untuk masa depan kepada mereka. Itu kita baru bisa mendapatkan manfaatnya mungkin di jangka waktu yang masa panjang nanti. Si Arifnya mungkin dia katanya dia tuh pulang ke rumah tapi kayak nggak dianggap, terus dia keluar dia nggak ditanyain juga, akhirnya dia kabur. Itu malamnya Arif udah mulai apa lagi katanya gitu. Kalau gitu berarti mungkin perlu bantuan yang lebih dari sekedar pendampingannya. Itu memang kita juga harus. Kalau data-data yang kami pakai adalah data-data pemerintah, data-data Riskesdas biasanya, karena perokok anak itu pemerintah kita punya riset yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi data yang paling baru 2018, ada 2016, ada 2013.
kalau kita ambil 3 tahun ini, itu terlihat bahwa jumlah perokok, prevalensi jumlah perokok anak itu meningkat terus. Trennya itu meningkat dari 7,2, kemudian 8,8, dan terakhir di tahun 2018 ini naik menjadi 9,1%. Jadi trennya itu meningkat. Dan ini saya kira semacam bom waktu sebenarnya ya. Artinya, kalau angka tersebut makin lama makin tinggi, artinya gagal. Ada kegagalan, kita ini gagal melindungi anak-anak kita untuk menjadi perokok. Upaya yang kita lakukan ternyata tidak lebih kuat daripada upaya yang dilakukan oleh industri rokok dalam memasarkan produknya kepada anak-anak kita. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, bahkan pemerintah ini juga lemah. Tiga dari 5 anak-anak kita itu adalah perokok pasif, karena lingkungannya yang merokok sembarangan. Itu yang pertama. Kedua, ketika mereka remaja, mereka ditargetkan oleh industri rokok melalui iklan-iklan tadi, promosi dan segala macam. Termasuk akses rokok yang sangat mudah. Mereka bisa membeli dengan harga yang murah dan bisa beli batangan. Meningkatnya jumlah perokok anak berarti alarm berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Sementara Indonesia dihadapkan dengan bonus demografi yang terjadi sekali dalam perjalanan sebuah bangsa. Bonus demografi ialah masa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Puncak bonus demografi diperkirakan akan diperoleh pada tahun 2030 sampai 2034. Artinya, generasi yang masih berusia belasan tahun saat inilah yang akan memasuki masa paling produktif pada saat itu. Apakah kondisi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal jika Indonesia dihadapkan pada masalah kesehatan generasi muda? Mudah-mudahan kita belum terlalu terlambat. Karena bonus demografi itu kan 2030, 2040, dan itu hanya tinggal 10 tahun lagi. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk ngejar itu. Bonus demografi itu adalah kan di mana situasi orang-orang yang produktif lebih banyak daripada orang-orang yang tidak produktif. Masalahnya kalau orang-orang yang produktif pada masa bonus demografi ini mereka sakit-sakitan, akhirnya mereka tidaklah produktif, malah mereka justru menjadi beban. Kan seperti itu yang jadi masalah. Nah, rokok merupakan salah satu faktor resiko gagalnya kita mencapai bonus demografi, mengingat jumlah perokok anak itu banyak. Gitu kan, mengingat jumlah perokok anak itu cukup tinggi dan trennya meninggi. Kota Bogor menaruh perhatian besar terhadap dampak konsumsi rokok pada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Regulasi tersebut diciptakan untuk mengatur ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Saya bersama komunitas Gowes Bogor kembali melanjutkan perjalanan keliling Kota Bogor untuk mengkampanyekan anti rokok. Yang pertama sebetulnya ini adalah kelanjutan dari kebijaksanaan wali kota sebelumnya. Jadi ketika saya masuk itu, aura di Kota Bogor ini ya sudah begini, sudah memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan atau pengendalian dampak dari tembakau. Nah, tapi saya melihat memang kebijakan ini tepat, makanya kemudian kita kuatkan dan kita lanjutkan terus, bahkan kita lakukan inovasi-inovasi. Saya melihat generasi muda ini perlu diselamatkan. Ya. Jadi jangan sampai terjebak kepada isu-isu ekonomi saja.
kita ada Perda 3 2017 tentang kota layak anak. Di situ juga menyebutkan salah satu klaster di dalam kota layak anak adalah bagaimana melindungi anak-anak dari bahaya rokok gitu. Jadi saya kira itu upaya-upaya yang kita lakukan dari mulai regulasi, kemudian implementasi sampai ke monitoring. Kemudian satu lagi barangkali Kota Bogor ini termasuk kota yang pertama menetapkan larangan display rokok gitu ya di dalam Perda. Keberhasilan Perda kita ukur dengan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Dan kita punya angkanya 2011 kita ukur di awal-awal Perda ini ada 2010-2011 waktu itu tingkat kepatuhannya 11%. Jadi hanya 11% orang yang patuh. Sekarang kita ukur lagi di 2018 angkanya sudah di 72. Artinya Perda itu secara signifikan memang sudah bisa mengatur di mana orang boleh merokok. Tetapi masalah prevalensi tadi memang ini masih jadi PR. Tak hanya melakukan advokasi, Yayasan Lentera Anak juga turut mendorong program perluasan KLA atau Kota Layak Anak yang bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana untuk menjadi KLA, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah kota tersebut tidak ada iklan promosi dan sponsor rokok. Dalam hal ini, Bogor membuktikan dengan mendapat predikat KLA di mana memberlakukan larangan terhadap segala bentuk publikasi iklan rokok, ternyata tidak menurunkan pendapatan asli daerah. Inilah hal yang selama ini ditakuti banyak pihak. Fakta menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bogor itu naik terus. Tahun 2014 hanya 517 miliar, tahun depan itulah 1 triliun. Jadi kenaikannya itu 2 kali lipat 5 tahun ini. Setiap tahun naik paling tidak 100 miliar. Jadi rokok hilang yang lain datang gitu. Jadi ini klop dengan misi Kota Bogor sebagai kota yang ramah untuk keluarga, sebagai kota untuk olahraga gitu. Kalau bicara KTR, kita berhadapan dengan suatu kekuatan yang sangat besar yang sampai sekarang terus mempertanyakan kenapa Kota Bogor ini ya tadi dikatakan terlalu berlebihan dan sebagainya. Tapi Pak Wali selalu menyatakan ini pilihan kami di Kota Bogor dan itu adalah hak kita memang untuk membuat regulasi seperti itu. Nah, jadi acaranya yang sama sih kayak waktu kita pelatihan kemarin yang di Kinasi itu kita pakai, tapi kita ambil 3 kegiatan doang. Terus kalau misalkan orang tua kalian dilatih juga pelatihan yang sama, kira-kira mau nggak? Keren sih, ibu saya juga sering kayak bilang ke ayah saya jangan merokok di depan anak-anak gitu. Emang iya, saya nggak tertarik dari gitu. Apabila kalian tidak merokok dan tidak menjadi pengikut kami, maka kami akan bangkrut. Banyak korban berjatuhan setiap hari, dari jantung, paru-paru, bahkan narkoba. Jauhkan kawasan kami dari bahaya rokok. Kita junjung, kita jaga sekolah kita. Ya, program yang juga sedang berlangsung saat ini adalah program kesehatan remaja, kita menyebutnya Young Health Program, YHP. Program ini dilakukan di sekolah-sekolah, ada 16 sekolah di Jakarta dan di Kabupaten Bogor. Program ini sebenarnya kita ingin
menciptakan lingkungan, menciptakan situasi yang kondusif supaya anak muda dapat mengakses layanan kesehatan dan mereka dapat menolong dirinya sendiri untuk hidup sehat. Semua ahli kesehatan termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah lama menyimpulkan bahwa rokok berbahaya untuk kesehatan. Rokok mengandung lebih dari 4.000 zat kimia dengan 200 jenis, diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, di mana bahan beracun ini terdapat pada asap utama maupun asap samping, seperti karbon monoksida, benzopiren, dan amoniak. Kalau misalkan pada janin ya, kalau pada janin jelas kalau seorang ibu hamil baik itu terpapar langsung ataupun tidak langsung, jadi merokok aktif atau merokok pasif, yang jelas tadi semua tergantung dari efek dari zat-zat yang berbahaya tadi. Yang efek utamanya tentunya sama semua. Nah, efeknya ke bayi atau ke janin dalam hal ini tentu akan memperkecil kemungkinan terjadi penyampaian makanan dan oksigen ke si tubuh si janin. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi kan karena penyempitan. Bisa terjadi si bayi akan terjadi yang namanya kekurangan oksigen pada saat awal, hipoksi yang kronis, bisa terjadi gangguan daripada otak itu sendiri, bisa kemungkinan terjadi kejang di masa yang akan datang berikutnya. Terus kemudian yang berikut juga kalau terjadi pengecilan dari pembuluh darah, makanan tidak sampai, bayinya menjadi kecil atau juga menjadi prematur. Dan yang terjadi kalau efek prematur atau bayi kecil, yang terjadi apa? Yang paling sederhana, bayinya kalau keluar nggak bisa napas. Saya setuju dengan pendapat seperti itu, jadi memang dampaknya bisa jangka panjang ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya juga banyak juga sih jangka dekatnya ya. Kalau kita lihat sebetulnya ini akan mempengaruhi pola hidup dari si anak tersebut yang terpapar lebih dini ya. Bisa karena dia menyebabkan adiksi, dia berusaha mencari lebih banyak, belum kalau dia tidak punya uang jajan, bisa terjadi ekses-ekses yang negatif, itu juga bisa terjadi ya. Terus kemudian yang lain juga kalau misalkan ya dampak yang terjadi juga misalkan ya akan bisa terjadi gangguan perilaku juga kalau dia tidak mendapatkan rokok tersebut. Terus kemudian juga bisa terjadi, ada penelitian juga sebenarnya yang dikatakan bisa menyebabkan penurunan kemampuan daya ingat dan mempengaruhi kemampuan belajarnya dia. Bisa terjadi efek yang tadi negatif ya, bisa terjadi ya. Kalau rokok bagaimanapun kita harus beli ya. Kadang-kadang bisa memberikan adiksi pada si anak tersebut. Kalau dia bisa tidak mendapatkan rokok tersebut, ya mungkin dia bisa mencari dengan jalan lain untuk bisa, pertama bisa meminjam dengan teman. Kalau temannya tidak ada, mungkin dia berusaha mendapatkan dengan cara-cara yang mungkin terbilang kriminal gitu loh, walaupun hanya cuma sekedar rokok saja. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang yang terkena dampak merokok akan jauh lebih mudah terkena dampak terhadap benda-benda yang lebih tinggi lagi bahayanya, seperti nafsa, narkotik, dan ketergantungan obat. Itu bisa dimulai dengan bahaya merokok tersebut. Jadi itu ekses yang sebetulnya negatif ya gitu. Bahkan ada penelitian juga dengan anak terpapar 20 hari sekalipun dibandingkan dengan orang yang terpapar cukup jangka panjang, itu ternyata risiko untuk terjadinya kanker pada paru itu juga sebetulnya juga meningkat dan sama.
Masih dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, pasal 25, jelas melarang penjualan rokok bagi anak di bawah umur. Perlu peran semua pihak agar aturan ini tegak untuk melindungi anak-anak dari paparan rokok. Anak selalu menjadi korban karena mereka kelompok rentan, dan ada orang dewasa yang harus melindungi dan memenuhi hak-hak mereka. Nah, terkait dengan rokok, tentu saja anak adalah korban karena pertama bahwa rokok adalah produk yang berbahaya, yang tidak layak untuk dikonsumsi juga oleh anak. Itu yang pertama. Kedua, undang-undang atau peraturan atau regulasi di negara kita juga belum cukup berpihak kepada perlindungan anak. Kita masih melihat iklan-iklan rokok masih merajalela, masih ada di mana-mana. Anak-anak muda mengakses rokok, harga rokok murah. Mereka melihat orang merokok di mana-mana menjadi role model bagi mereka. Jadi sebenarnya kondisi lingkungan mereka maupun regulasi belum cukup kuat untuk melindungi mereka. Jadi anak adalah korban dan harusnya ini menjadi perhatian kita semua. Selama kebijakan ini tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya, risiko apapun saya ambil. Jadi itu pesan saya, tolong pahami ini kebijakan dipilih oleh pemerintah Kota Bogor untuk menyelamatkan anak-anak muda, untuk membuat mereka siap menyebut masa depan dan untuk membangun kultur baru yang lebih sehat di Kota Bogor ini. Mari kita sama-sama menyampaikan pesan kepada industri rokok baik nasional maupun internasional. Jangan macam-macam sama Kota Bogor.